Ya sudah, kalau mau menggunakan sprindik baru, memang waktu belum terlampaui, tetapi penersangkaan terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa gugur, batal, karena didasarkan pada sprindik 14 Juli 2025. Karena itu tinggal pilih, kalau lampaunya waktu juga kasus ini tidak layak ditindaklanjuti, kalau menggunakan sprindik baru sebagai patokan, maka surat penetapan sebagai tersangka gugur dengan sendirinya. Itu sikap kami. 8 atau 9 atau 10 Februari. Dan sekarang, kalau sekarang sudah tanggal 30 Mei, kita tidak tahu kapan berkas itu dilimpahkan dan diterima di Kejaksaan Tinggi, karena tidak ada statement. Ada statement dari Polda Metro Jaya bahwa berkas itu sudah dilimpahkan pada tanggal 17 April 2026. Dari 9 Februari ke 17 April itu sudah 83 atau 84 hari. Jadi kami menganggap bahwa ya 80-an hari lah ya, dihitung persisnya nanti silakan dihitung, tapi lebih dari 80 hari, dan itu sudah menyalahi ketentuan pasal 138 ayat 2 yang memberikan waktu 14 hari. Kenapa kami menggunakan KUHP lama? Karena ada ketentuan peralihan seperti yang sering kita katakan, pasal 361 huruf A yang mengatakan kalau kasus itu dalam tahap penyidikan maka digunakan KUHP yang lama. Tetapi mungkin kawan-kawan akan mengatakan bagaimana kalau KUHP baru? Sama, KUHP baru juga sudah lewat waktunya. Karena KUHP baru itu back and forth-nya 14 hari, kemudian kalau sudah dilihat, diteliti, dikembalikan, kemudian ada waktu 14 hari untuk memperbaiki, kemudian kalau dikembalikan lagi ada 14 hari untuk memperbaiki, dan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus ada 14 hari bagi jaksa. Jadi kalau 14 kali 3, dan katakanlah pengadministrasiannya, ya kira-kira 50 hari. Sementara kasus ini, kalau hitungannya sejak tanggal 13 Januari, maka Februari, Maret, April, Mei itu sudah 4 bulan, ya. Jadi Februari, Maret, April, Mei sudah 4 bulan setengah. Jadi 4,5 bulan. Udah lewat 4,5 bulan itu berapa hari? 135 hari sudah. Padahal kalaupun menggunakan KUHP yang baru paling back and forth-nya 50 hari harus selesai. Menggunakan KUHP yang lama hanya mengatakan perbaikan P19 itu 14 hari. Nah, ini yang kemudian kita katakan sudah lampaunya waktu. Di antara kita juga ada informasi yang kemudian berkembang bahwa ada sprindik baru katanya. Sprindik baru pada tanggal 30 Maret 2026. Kawan-kawan semua, kalau seandainya sprindik baru itu atau surat perintah penyidikan yang baru itu mau dijadikan patokan, maka sprindik yang lama berarti gugur kan? Jadi ada 3 sprindik yang sudah dibuat. Sprindik tanggal 14 Juli, sprindik tanggal 15 Januari, dan sprindik tanggal 30 Maret. Kalau sprindik terakhir yang menjadi patokan, maka ada yang berpendapat, termasuk kami juga berpendapat, ya sudah, kalau mau menggunakan sprindik baru, memang waktu belum terlampaui, tetapi penersangkaan terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa gugur, batal, karena didasarkan pada sprindik 14 Juli 2025. Karena itu tinggal pilih, kalau lampaunya waktu juga kasus ini tidak layak ditindaklanjuti, kalau menggunakan sprindik baru sebagai patokan, maka surat penetapan sebagai tersangka gugur dengan sendirinya. Itu sikap kami. Nah kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan juga adalah nanti diperdalam ini. Begini kawan-kawan sekalian, ini sering tidak dimengerti argumentasi ini, ya, bahwa yang diadukan ini adalah delik aduan. Jadi laporan Jokowi terutama adalah delik aduan, walaupun kemudian disisipi pasal-pasal yang bukan delik aduan itu soal lain, tapi core bisnisnya adalah delik aduan. Nah, delik aduan itu ketika terjadi restoratif justice, maka menghendaki adanya pencabutan laporan. Oke? Kalau pencabutan laporan itu dilakukan dan memang sudah dilakukan karena sudah ada restoratif justice terhadap Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Rismond Sianipar, maka sesungguhnya gugur secara keseluruhan kasus tersebut karena berada di LP laporan yang sama, administrasi yang sama. Ingat, yang dicabut itu laporannya, bukan orangnya. Sebagaimana dikatakan Pak Ugroseno. Nah, cuma ini yang nggak dipahami oleh
pihak sana yang mengatakan bahwa yang namanya pidana individual responsibility. Memang iya, individual responsibility, tetapi kita harus membedakan antara administrasi dan substansi. Administrasinya satu, substansinya beda-beda. Ketika administrasinya satu dan kemudian dicabut laporannya, maka tercabut semua laporan yang cuma satu itu. Paham ya? Kira-kira begitu. Bukan kira-kira begitu, begitulah. Kalau kira-kira nanti kira-kira lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita tidak tahu persis sebenarnya berkas ini ada di mana. Apakah sudah benar di Kejaksaan Tinggi DKI? Apakah masih di kepolisian? Apakah back and forth secara diam-diam bolak-balik? Kita nggak tahu. Tapi kalau asumsinya memang benar-benar di Kejaksaan, maka kami mengimbau, ya, meminta agar kasus ini dihentikan saja. SPDP-nya dikembalikan. SPDP itu surat perintah dimulainya penyidikan. Dikembalikan. Karena sudah tidak layak lagi baik secara formil maupun secara material yang akan kami sampaikan berikut ini. Jadi kami mengimbau karena ada ketidakjelasan dan ketidakjelasan itu mengandung ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu berpotensi melanggar hak asasi manusia tersangka Mas Roy. Bayangkan Mas Roy ini terombang-ambingnya lama sekali. Cuma untuk menghibur diri Mas Roy sering bercanda. Padahal sesungguhnya ketidakpastian ini menyebabkan banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara normal. Dr. Tifa juga begitu. Dr. Tifa sekarang sedang menghadapi ujian disertasi doktoral dia di Fakultas Kedokteran UI. Juga terganggu dengan ketidakpastian ini. Karena itu kami meminta, ya, mendesak Kejaksaan Tinggi agar kemudian menghentikan ini dan mengembalikan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan, kepada penyidik Polda Metro. Kalau mau ditindaklanjuti lagi, ya silakan bikin laporan baru Pak Jokowi. Karena proses yang sudah dilakukan ini tidak memadai, tidak adequate, baik secara formil maupun secara material. Secara formil, kita sudah katakan tadi ada lampaunya waktu, ada sprindik baru 30 Maret yang mengakibatkan harusnya kalau dijadikan patokan tersangka ini gugur. Sebelumnya bahkan kita menganggap ada perlanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi secara material, kita ketahui bahwa 6 pasal yang disangkakan itu semua tidak relevan. Mulai dari pasal yang terberat, pasal 35, mengedit dokumen seolah-olah yang tidak otentik menjadi otentik. Itu bullshit, ya kan? Bagaimana mungkin Mas Roy dikatakan membuat dokumen Pak Jokowi jadi otentik? Padahal dia mengatakan 99,9% palsu. Jadi sangat tidak beralasan menggunakan pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang ITE yang pertama kali. Lalu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 juga tentang ITE, merusak dokumen milik orang lain, ya kan? Atau milik publik. Itu juga nggak relevan. Dokumen apa yang dirusak? Dokumen Pak Jokowi mana yang dirusak oleh Mas Roy dan Dr. Tifa? Apalagi mereka mengakui bahwa dokumen itu tersimpan rapi di Polda Metro Jaya yang baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025. Jadi tidak ada perusakan dokumen dan lain sebagainya. Karena konteks pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan pasal 35 itu adalah konteks yang terkait dengan kecurangan di bidang ekonomi terutama, mencari keuntungan ekonomi, misalnya transaksi perbankan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.